warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu atyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabil ladzina kanu fi tamassuki syari'atis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim ulama, para kiai yang saya takzimi, dan para pemirsa dan pendengar channel YouTube AOS MBC Kabupaten Nganjuk yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semuanya, yang diantaranya nikmat iman, Islam, sehat zahiran wa batinan, dan kita ditakdirkan oleh Allah bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang diberikan Allah untuk beribadah dengan sebaik-baik mungkin dan sebanyak-banyak mungkin. Dan yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan wasilah membaca sholawat kepada beliau, suatu bukti bahwa kita selalu mahabbah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita diakui sebagai umatnya kelak di hari yaumul qiyamah, berhak mendapatkan syafaatnya dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu kesempatan meraih pahala banyak dengan umur yang pendek. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dan menakdirkan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umurnya tidak begitu panjang, umurnya pendek-pendek, kisaran 50, 60 atau 70, mungkin ada yang 90 dan sampai 100, itu pun di saat ini sudah jarang-jarang. Kalau dibandingkan dengan umat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu jauh lebih panjang umurnya umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina amang fa'akhadhahumut tufana wa hum zalimun. Yang artinya kurang lebih, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, umat-umat yang terdahulu sangat panjang umurnya. Tentu banyak kesempatan untuk meraih pahala-pahala sebanyak-banyaknya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh. Akan tapi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa meraih amal-amal yang baik, bahkan lebih dari umat-umat yang dahulu. Yang selanjutnya, yang menjadi persoalan, kita menyadari bahwa kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang umurnya pendek. Kadang-kadang kita mulai ibadah itu adalah mulai umur 50. Mohon maaf, mungkin masih repot katanya, atau mungkin sesudah pensiun baru kita beribadah, baru insaf dan sadar. Namun hal ini tidak akan menjadi penghalang untuk kita beribadah, berinsaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang kepada umatnya, hambanya yang niat untuk berbuat ibadah dengan baik atau bertobat. Allah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu untuk memenuhi waktu atau umur yang pendek tadi dengan amalan ibadah lewat dengan sholat berjamaah. Dengan lewat sholat berjamaah yang nilainya kelipatannya kita berjamaah adalah 27. Jika umur kita 50 baru kita insaf dan sadar. Jika kita dalam waktu 10 atau 20 tahun kita istiqomah berjamaah terus sholat, tentu akan mempunyai nilai yang cukup banyak. Kalau kita 10 tahun itu nilainya 270 tahun dibandingkan atau sama dengan sholat munfarid atau sholat sendirian. Oleh karena itu, inilah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Jika kita mau melakukan amalan ibadah, itu tentu banyak kelipatan-kelipatan pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita dilipat gandakan pahala-pahalanya. Maka dari itu, perbanyaklah ibadah, banyaklah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyikapi waktu yang sisa-sisa hidup ini. Oleh karena itu, di samping itu kita juga harus memperbanyak bersilaturahmi, yaitu dengan menghadiri jamaah tahlil, jamaah yasin atau khatmil Quran. Dengan kita banyak atau sering menghadiri khataman jamaah dan lain sebagainya, tentu kita juga bersilaturahmi, banyak teman, banyak saudara, sehingga jika kelak kita akan meninggal, jika kita meninggal banyak saudara-saudara kita yang mensolati dan mendoakan. Ini suatu keuntungan untuk menyikapi umur-umur kita yang pendek untuk taat kepada Allah Ta'ala atau untuk memperbanyak amal ibadah. Dengan itu kita dengan sering bersilaturahmi, banyak yang mendoakan, banyak yang membacakan Fatihah jika kita meninggal, dan banyak yang mensolati. Itu lebih baik daripada disolati 1 atau 2 orang. Dan selanjutnya juga untuk tradisi Nahdliyin, banyak yang mendoakan dengan acara tahlil. Oleh karena itu, yang selanjutnya untuk meraih kesempatan umur yang pendek dengan memperbanyak amal ibadah atau meraih pahala yang banyak, yaitu mendidik anak-anak kita agar supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Ini merupakan aset bagi kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, betapa bahagianya jika kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh selanjutnya, dengan memperbanyak anak-anak yang soleh, yaitu mendidik anak yang soleh, selanjutnya yaitu kita jika diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, bersedekahlah, berjariahlah untuk musola, masjid, madrasah diniyah, TPQ, bahkan atau mungkin untuk membantu, yaitu ustadz-ustadz para kiai yang selalu mengajarkan mengaji. Ini yang perlu diperhatikan juga. Jika bangunan madrasah, masjid, musola atau TPQ yang masih digunakan jika kelak kita mati
yaitu masih mendapatkan aliran pahala. Dan guru-guru atau para kiai yang kita danai, yang kita bantu, jika ilmunya masih manfaat, kita pun juga dapat nilai pahala yang mengalir. Marilah di sisa-sisa waktu atau umur sebagai umur umat Nabi Muhammad yang pendek ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal jika kita sudah meninggal nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada baiknya, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kurangnya, itu adalah dari pribadi saya sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Yahdikum ya Allah yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan membimbing kita di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.